Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Satria Pratama dengan NIM 1921020 kelas 198A05. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel populer dengan tema anti korupsi dan berjudul Ketika Dana PIP Tak Sampai ke Siswa. Dunia pendidikan seharusnya menjadi jalan pembuka bagi masa depan dan pembebas dari kemiskinan. Di Indonesia, pemerintahnya ini sendiri telah meluncurkan berbagai program bantuan seperti Dana Program Indonesia Pintar atau PIP, dengan harapan tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Namun, realitas di lapangan justru berbeda. Program-program yang dirancang untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu itu justru sering menjadi ladang empuk bagi korupsi dan penyimpangan anggaran. Hal ini bukan hanya sebuah dugaan. Seorang aktivis media sosial sekaligus anggota dari Partai Solidaritas Indonesia bernama Ronald Sinaga yang dikenal luas dengan nama Broron telah secara konsisten mengungkap kasus korupsi dan penyalahgunaan dana pendidikan ini melalui berbagai kontennya di media sosial. Salah satu contoh kasus yang telah dibongkar oleh Broron adalah penggelapan dana PIP yang terjadi pada sekolah SMPN 2 Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Dalam penyelidikannya, Broron mendatangi langsung sekolah tersebut bersama timnya dan bertemu dengan bendahara sekaligus operator dan guru agama. Beliau menyebutkan penggelapan dana PIP itu telah terjadi semenjak tahun 2017 sampai 2024 dan besaran dana yang dikorupsi dari PIP itu adalah sebesar 1,3 miliar. Diketahui kepala sekolah yang menjabat dari tahun 2017 sampai 2024 yaitu Pak Alexandri, lalu ada Bu Feti Kurnaili, dan yang terakhir Pak Marianto. Kasus penggelapan dana PIP ini sendiri semua atas instruksi kepala sekolah yang menjabat. Semua ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada masih sangat lemah dan mudah dimanipulasi oleh pihak yang punya kekuasaan di tingkat lokal. Yang paling dirugikan dari semua ini adalah siswa, khususnya dari keluarga yang miskin. Dan sayangnya, bahwa korupsi di lingkungan sekolah seringkali sulit untuk diungkap, karena dilakukan secara halus dan sistematis. Dan para pelakunya itu biasanya memiliki kedekatan dengan pihak-pihak yang seharusnya mengawasi. Selain itu, banyak orang tua siswa yang tidak berani bersuara karena takut anaknya akan mendapat perlakuan tidak adil di sekolah. Bahkan, sebagian besar dari mereka tidak mengetahui bahwa anaknya sebenarnya berhak menerima bantuan. Kurangnya literasi masyarakat soal hak-hak pendidikan inilah yang membuat praktik penyimpangan terus berulang dari tahun ke tahun. Langkah sistematis juga lebih dibutuhkan untuk mencegah penyimpangan semacam ini terus berulang. Sekolah wajib menerapkan transparansi dalam penerimaan dana PIP. Laporan keuangan harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh orang tua murid. Komite sekolah juga harus berfungsi secara aktif, bukan hanya sebagai pelengkap administratif. Dan pemerintah juga perlu melakukan pengawasan rutin dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dana pendidikan ini tanpa pandang bulu. Selain itu, nilai-nilai anti korupsi juga perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan karakter di sekolah. Korupsi di sekolah bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran moral. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap anak-anak kita yang memperjuangkan pendidikan dengan susah payah. Jika kita terus diam, maka kita menjadi bagian dari masalah. Maka mari kita bersuara, mengawasi, dan membela hak-hak anak untuk mendapat pendidikan yang layak. Karena hanya dengan pendidikan yang bersih dan jujur, kita bisa membangun generasi yang kuat, berintegritas, dan siap memajukan bangsa. Kesimpulan yang bisa diambil adalah, artikel ini mengungkap ironi besar dalam dunia pendidikan Indonesia, di mana program bantuan seperti Dana Program Indonesia Pintar atau PIP yang seharusnya membantu siswa miskin justru menjadi ladang korupsi di tingkat sekolah. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa dana tidak sampai ke siswa karena diselewengkan oleh oknum guru dan kepala sekolah, seperti yang dialami di SMPN 2 Parung Panjang Bogor, dengan kerugian mencapai 1,3 miliar. Pengawasan yang lemah, literasi masyarakat yang rendah, serta budaya diam memperparah situasi ini. Meski begitu, aktivis seperti Broron menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat dan media sosial bisa menjadi alat penting dalam membongkar praktik kotor ini. Solusi jangka panjang untuk mencakup transparansi keuangan, pengawasan ketat, dan penerapan sanksi tegas, digitalisasi sistem pelaporan, dan pendidikan anti korupsi sejak dini. Pendidikan yang bersih dan jujur adalah kunci untuk menciptakan generasi masa depan yang berintegritas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.